Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, pada Allah hari ini kita bisa bertatap muka, tetapi ini tidak menghalangi kita untuk terus belajar, ya. Bukan berarti dengan adanya libur dalam TPA kali ini menandakan bahwasanya libur belajar, tapi sesungguhnya belajar itu terus maupun libur, baik sekolah libur, TPA libur ataupun masuk, terus urusan belajar. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kalau memang misalkan kita benar-benar muslim dan kita masih bernafas, ya, maka itu wajib bagi kita untuk terus-menerus belajar. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat kita dengan kisah, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, ya, yaitu dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis langsung menuju ke langit bumi pertama dan kemudian lanjut ke langit-langit berikutnya sehingga sampai bertemu dengan Allah. Dari situ kisah tersebut kita banyak mengambil banyak manfaat, ya teman-teman. Kita banyak mengambil faidah, yaitu yang pertama, masya Allah nih teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah sholat 5 waktu itu sampai khusus diutus oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ya, langsung ke langitnya. Lihat teman-teman, langsung menuju langitnya dengan hewan yang Allah utus. Nah, apa di sini hikmahnya? Tentu di sini ketika sudah sampai diutus seperti itu, ini bukanlah perkara yang sepele, dan yang diutus perintahnya itu adalah sholat maktubat, sholat wajib 5 waktu. Maka dari sini teman-teman, Ustaz mengingatkan kembali kepada Ustaz pribadi dan kepada teman-teman semuanya, apa itu? Jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Karena sholat itu teman-teman, sholat imaduddin. Iya, sholat ini adalah tiangnya agama. Kalian tahu, kalau bangunan tanpa adanya tiang, apa jadinya? Hancur teman-teman, jatuh, roboh. Mau semedek apapun, mau secantik apapun, ya, mau sebagus apapun barang-barang yang ada di dalamnya dan sekuat apapun atap itu ada di atasnya, tapi kalau misalkan bangunan itu nggak ada tiang, maka bangunan tersebut akan roboh. Nah, tiang ini teman-teman yang dinamakan dengan sholat. Bagi laki-laki tentunya sholat apakah yang dianjurkan? Yaitu pergi sholat di masjid 5 waktu, ya, karena di situ terdapat banyak keberkahan. Nah, kalau misalkan pada Allah ternyata kita lagi capek, ya kan, baru banget pulang, baru banget pulang dari sekolah, capek habis belajar. Kalau masih bisa dipaksain untuk masjid, paksain. Bagi laki-laki, paksain. Karena kelak dari yang kita paksakan itu teman-teman, yang kita memaksa diri kita untuk berangkat ke masjid, itu nanti, ya, akan berefek baik ketika kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat, walaupun tahu kita capek, ya kan, kita tetap berusaha untuk menjawab panggilan Allah tersebut. Dan ketika kita membutuhkan bantuan dari Allah, dan ketika kita memanggil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, tolonglah aku, maka Allah juga akan dengan
mudah menjawab panggilan dari kita. Ini teman-teman, sholat jangan pernah tinggalkan. Dan bagi laki-laki, maka tempat terbaik untuk sholat bagi laki-laki adalah di masjid. Dan untuk perempuan, tempat terbaik bagi perempuan untuk melaksanakan sholat lima waktu adalah di rumahnya masing-masing. Cuma kalau misalkan mau ke masjid nggak masalah, saya bisa. Nah, di sini teman-teman, itu yang mungkin dapat saya sampaikan nasihat. Semoga teman-teman semua bisa mengamalkan langsung di sini, ya kan? Langsung setelah ini sholat asarnya langsung di masjid, maghribnya di masjid, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Atau misalkan sholat jahriyah dulu, sholat yang membacanya itu dengan bacaan bersuara kayak subuh, maghrib, isya, itu namanya kan sholat jahriyah. Nah, ini minimal sholat tiga ini di masjid dulu, pelan-pelan, baru nanti dicicil zuhur, asar, sudah di masjid. Kayak gitu teman-teman. Semoga apa yang sedikit ini bisa teman-teman amalkan, ya, karena sholat ini bukan perintah yang main-main. Ya, Rasul itu ketika memberikan perintah sholat waktu ini sampai langsung menuju bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya perkara ini bukan perkara yang main-main. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.